Michael Jordan lahir pada tanggal 11 Februari 1963 di Brooklyn, New York. Dia tumbuh besar di Wilmington, North Carolina. Michael menyukai olahraga sejak kecil. Dia bermain baseball, sepak bola, dan bola basket. Kecintaan Michael pada bola basket tumbuh saat dia bersekolah di SMA Emsley A. Laney. Dia bersemangat dan berdedikasi pada permainan ini. Dia berlatih keras dan selalu ingin meningkatkan kemampuannya. Meskipun awalnya tidak terlalu tinggi, tekadnya membuatnya menonjol. Bakat Michael sangat jelas. Dia menjadi pemain bintang di SMA. Dia memimpin timnya meraih banyak kemenangan. Dedikasi dan keterampilannya di lapangan diperhatikan oleh pencari bakat universitas. Kerja keras Michael membuahkan hasil. Dia menerima beasiswa bola basket ke University of North Carolina di Chapel Hill. Ini adalah titik balik penting dalam hidupnya. Ini menjadi panggung untuk kesuksesannya di masa depan. Di University of North Carolina, Michael Jordan bermain di bawah pelatih legendaris Dean Smith. Bimbingan pelatih Smith membantu Michael tumbuh sebagai pemain. Dia belajar disiplin dan kerjasama tim, yang menjadi penting untuk kesuksesannya di masa depan. Pada tahun 1982, Michael membuat namanya dikenal. Dia mencetak tembakan kemenangan dalam pertandingan kejuaraan NCAA. Kemenangan ini melawan Georgetown University, menunjukkan kemampuannya di saat-saat kritis. Itu adalah tanda dominasinya di bola basket di masa depan. Penampilan Michael di perguruan tinggi membuatnya diakui sebagai prospek terbaik. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik universitas pada tahun 1983 dan 1984. Bakat dan prestasinya menarik perhatian pencari bakat NBA. Setelah tahun ketiga kuliahnya, Michael memutuskan untuk mengikuti NBA Draft 1984. Dia dipilih oleh Chicago Bulls dengan pilihan ketiga secara keseluruhan. Ini menandai awal karir NBA-nya yang legendaris. Kedatangan Michael Jordan di Chicago membawa tingkat kegembiraan baru bagi Bulls. Dia dengan cepat menjadi favorit penggemar dengan permainan spektakuler dan kemampuan mencetak angka. Dia membawa sikap pemenang ke tim. Di musim pertamanya, Michael mencetak rata-rata 28,2 poin per game. Dia memenangkan penghargaan Rookie of the Year. Dia menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di NBA. Namun, Bulls belum menjadi tim sekali berjuara. Mereka menghadapi persaingan ketat di wilayah timur. Michael memimpin tim ke babak playoff beberapa kali. Tapi, mereka tidak bisa melewati lawan yang kuat, seperti Boston Celtics dan Detroit Pistons. Meskipun kecewa di awal playoff, Michael terus meningkatkan diri. Dia bekerja keras untuk menjadi pemain yang lebih lengkap. Dia fokus pada pertahanan dan pembuatan permainan, bukan hanya mencetak angka. Dedikasi ini akan menjadi penting untuk kesuksesannya di masa depan. Kedatangan pelatih Phil Jackson dan perkembangan Scottie Pippen sangat penting bagi Bulls. Pelatih Jackson membawa sistem baru yang disebut Triangle Offense. Scottie Pippen muncul sebagai pemain bintang bersama Michael. Dengan tim yang kuat di sekelilingnya, Michael memimpin Bulls meraih kejuaraan NBA pertama mereka pada tahun 1991. Mereka mengalahkan Magic Johnson dan Los Angeles Lakers dalam 5 pertandingan. Kemenangan ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi Michael dan kota Chicago. Bulls melanjutkan dominasi mereka. Mereka memenangkan kejuaraan kedua mereka pada tahun 1992, mengalahkan Clyde Drexler dan Portland Trail Blazers. Michael menjadi MVP final di kedua tahun tersebut, memperkuat statusnya sebagai pemain terbaik di liga. Keinginan Michael untuk menang sangat jelas. Dia mendorong dirinya sendiri dan rekan satu timnya untuk menjadi yang terbaik. Dia lebih benci kalah daripada senang menang. Mentalitas inilah yang mendorong Bulls mencapai kehebatan. Setelah mencapai 3 kejuaraan NBA berturut-turut, Michael Jordan membuat pengumuman yang mengejutkan. Dia memutuskan untuk pensiun dari bola basket pada tahun 1993. Dia ingin mengejar impian masa kecilnya bermain bisbol profesional. Waktu Michael di bisbol berumur pendek, dia bermain untuk Birmingham Barons, tim liga kecil. Dia menunjukkan kemampuan atletisnya tetapi kesulitan untuk membuat dampak yang signifikan. Pada tahun 1995, Michael mengumumkan kembalinya ke NBA dengan pesan faks sederhana, "Saya kembali." Dia bergabung kembali dengan Chicago Bulls, siap untuk melanjutkan karir bolanya basket. Dunia bola basket senang dia kembali.
Kembalinya Michael membawa energi baru bagi Bulls. Dia menunjukkan bahwa dia masih pemain terbaik di liga. Bulls siap untuk kembali mengejar kejuaraan. Kembalinya Michael ke NBA memicu era dominasi baru bagi Chicago Bulls. Mereka memenangkan rekor NBA 22 pertandingan di musim 1995-1996. Michael menunjukkan bahwa rasa laparnya untuk menang tidak berkurang. Bulls kemudian memenangkan 3 kejuaraan berturut-turut lagi dari tahun 1996 hingga sinun 1998. Three-peat kedua ini mengukuhkan tempat mereka dalam sejarah sebagai salah satu dinasti terhebat dalam sejarah NBA. Michael berada di pusat semuanya, mendapatkan MVP Finals setiap tahun. Dedikasi, kepemimpinan, dan bakatnya yang tak tertandingi adalah kunci kesuksesan Bulls. Dia adalah inspirasi bagi rekan satu timnya dan penggemar di seluruh dunia. Pada tahun 1998, setelah mencetak tembakan kemenangan melawan Utah Jazz di Game 7 Final NBA, Michael pensiun untuk kedua kalinya. Dia meninggalkan permainan di puncak, memperkuat warisannya sebagai pemain bola basket terhebat sepanjang masa. Dampak Michael Jordan meluas jauh melampaui lapangan basket. Dia menjadi ikon global, mendukung merek-merek seperti Nike, Gatorade, dan McDonald's. Sepatu Air Jordan-nya tetap menjadi fenomena budaya. Usaha bisnis Michael juga sukses. Dia menjadi pemilik sebagian dari Charlotte Hornets, sebelumnya dikenal sebagai Bobcats, menunjukkan kecintaannya pada bola basket bahkan setelah pensiun. Pengaruh Michael melampaui olahraga. Dia membintangi film Space Jam dan menjadi nama yang terkenal. Semangat kompetitif dan pengejarannya yang tanpa henti akan keunggulan menginspirasi orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Dampak Michael pada bola basket tidak dapat disangkal. Dia membantu mengglobalkan permainan ini dan menginspirasi jutaan orang untuk bermain. Dia menetapkan standar baru untuk atletis, keterampilan, dan semangat kompetitif. Pengaruh Michael Jordan mencapai setiap sudut dunia. Dia menjadi simbol kerja keras, dedikasi, dan kesuksesan. Kisahnya beresonansi dengan orang-orang dari semua latar belakang. Pada tahun 1992, Michael adalah bagian dari Dream Team yang legendaris, tim bola basket Olimpiade AS. Tim ini mendominasi kompetisi, memenangkan medali emas di Barcelona. Kehadiran Michael di tim membantu mempopulerkan bola basket secara internasional. Dampak Michael dapat dilihat pada banyak atlet muda yang terinspirasi oleh permainannya. Dia menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan keyakinan pada diri sendiri, segalanya mungkin terjadi. Kisah Michael adalah kisah tentang mengatasi tantangan, berjuang untuk keunggulan, dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia. Dia membuktikan bahwa kehebatan dapat dicapai melalui kerja keras dan pengejaran impian yang tanpa henti. Warisan Michael Jordan sebagai pemain bola basket terhebat sepanjang masa tetap kuat. 6 kejuaraan NBA-nya, banyak gelar pencetak angka terbanyak, dan gaya bermainnya yang menggetarkan meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada permainan ini. Di luar pencapaiannya di lapangan, dampak Michael pada budaya populer, bisnis, dan bola basket global tidak dapat disangkal. Dia melampaui olahraga, menjadi ikon global, dan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Kisah Michael terus menginspirasi generasi atlet dan penggemar. Etos kerjanya, tekadnya, dan kemauannya yang tak tergoyahkan untuk menang, berfungsi sebagai pengingat bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, segalanya mungkin terjadi. Warisan Michael Jordan adalah bukti kekuatan kerja keras, dedikasi, dan pengejaran keunggulan. Dia akan selamanya dikenang sebagai legenda bola basket dan ikon yang dampaknya meluas jauh melampaui lapangan.